Apa maksud di balik ultimatum evaluasi pencalonan Prabowo Subianto oleh PKB dan juga Anies Baswedan oleh Demokrat? Akan kami bahas lebih lanjut dengan pengamat politik Ray Rangkuti yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia. Selamat malam Bang Ray. Malam. Bang Ray, melihatnya gimana? Ya, ini sebetulnya sudah bisa diprediksi. Saya justru udah mengatakan, saya kira 6-7 bulan yang lalu, bahwa target dari Partai Demokrat itu bergabung dengan Koalisi Perubahan adalah menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Itu minimal target mereka tuh. Ya maksimalnya tentu saja calon presidennya kan. Nah jika itu tidak diiyakan gitu ya, mereka punya potensi untuk pergi ke ke calon atau ke pasangan calon yang lain gitu. Kenapa itu terjadi? Ya karena ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah ya AHY mau jadi calon wakil presiden dalam kerangka tentu untuk menaikkan pamornya terus menerus. Sehingga pasca 2024 mungkin 2009 AHY adalah salah satu calon yang mungkin akan dicalonkan 2009 yang pernah ikut calon gitu. Karena itu menjadi rekam jejak yang membuat dirinya lebih diperhitungkan kan gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kemudian AHY nggak mau tidak dapat sebagai calon wakil presiden di Koalisi Perubahan, ya sementara potensi menangnya kelihatan belum begitu jelas, ya kan ibaratnya orang nggak ada orang yang mau jatuh di timpa tangga lagi gitu kira-kira kan. Nah oleh karena itu, kalau di sini saya nggak dapat wakil presiden, belum tentu menang. Lebih baik berlabuh ke tempat yang lain yang potensi menangnya jauh lebih tinggi, lebih besar gitu. Meskipun nggak dapat kursi wakil pres gitu ya. Setidaknya kita nego minimal 2 kursi kabinet atau 3 kursi kabinet gitu. Sehingga 2024 kalaupun tidak wakil presiden, tapi calon yang kita dukung ini punya potensi popularitasnya tetap dijaga sehingga partai terus bergerak gitu loh. Karena ada anggota kabinet yang terus mempopulerkan partai kita macam-macam. Di Indonesia ini kalau kita mau salah satu survive partai kita itu ya ikut berkuasa gitu loh. Kalau Anda nggak ikut berkuasa payah kesulitan gitu kira-kira tuh. Kalau PKB, Caimin dengan Gerindra sama posisinya. Bahkan PKB itu lebih dahulu mendeklarasikan Caimin itu sebagai calon presiden. Dibandingkan semua tokoh. Dan akhirnya mau merelakan untuk jadi pasangan Prabowo. Dan begitu ketemu dengan Pak Prabowo, beliau nggak jadi targetnya calon presiden, tapi harus calon wakil presiden gitu. Dan calon presiden itu untuk pertama kali yang dideklarasikan itu adalah Caimin oleh semua partai politik gitu. Sehingga ya udah jelas memang target Caimin itu adalah calon presiden. Kalau jauh jatuh-jatuhnya adalah wakil presiden gitu. Kalau tidak kembali seperti perhitungan AHY kan gitu ya. Ya kalau di sini nggak dapat ya kita pindah ke koalisi yang lain gitu. Jadi bukan sekedar gertak politik ya ini? Enggak, saya kira mereka cukup serius. Makanya kalau dibuat semacam persentase gitu, Caimin itu pada level 70%. Nah jadi ya sekarang tinggal Pak Prabowo mencari siasat yang 30% ini yang lolos gitu loh kira-kira kan. Soalnya kan katanya ada desas-desus bahwa Caimin nggak masuk dalam list Pak Prabowo. Ya saya kira itu yang menjadi persoalannya. Kenapa ini lambat diumumkan? Ya karena mungkin Pak Prabowo nggak terlalu yakin kalau Caimin yang disertakan oleh beliau sebagai calon wakil presidennya. Karena boleh jadi tidak terlalu banyak sumbangsi atau efek elektoralnya bagi kenaikan suara Pak Prabowo untuk pemilihan presiden gitu. Kalau Pak Prabowo memiliki atau memandang dan melihat bahwa efek elektoral Muhaimin itu cukup signifikan bagi kenaikan elektabilitasnya, saya kira nggak perlu selama ini juga mereka harus menunggu-nunggunya kan. Karena lebih cepat mereka umumkan kepada publik, konsolidasi mereka jauh lebih baik gitu. Jadi sebenarnya koalisi perubahan, koalisi Indonesia Raya ini masih sangat fragile gitu ya, masih sangat rentan. Masih sangat rentan. Kan faktanya kan kita lihat sekarang misalnya Demokrat bahkan lebih terus terang lagi kan. Kalau begini-begini terus dan dua partai ini kan kelihatan di Juni ya. Sampai Juni ini nggak ada pengumuman apapun terhadap status baik AHY maupun Caimin ya mereka akan mengatakan mengevaluasi gitu. Dan semua partai sekarang butuh gitu loh. Misalnya begini, kalau AHY itu keluar, partai yang lain tuh nunggu, makanya kan butuh kepastian segera. Itu satu, maksudnya begini, kalau partai misalnya taruhlah AHY keluar gitu ya,
Yang di sini tentu saja akan bubar karena Ya, nggak mencukupi betul. persyaratan kan. Begitu juga yang begini. Jadi partai yang di sini butuh kepada AHY, Ya. Pak Prabowo juga butuh kepada Caimin gitu. Tapi saat yang bersamaan partai di luar mereka juga butuh karena di luar partai suara mereka juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Taruhlah misalnya, makanya kan kelihatan Ibu Puan langsung mengatakan salah satu calon wakil presiden yang sedang kita godok itu adalah AHY Iya, kan gitu. iya. Jadi pertama tentu karena Ibu Puan udah melihat ada kegamangan. Ya. Nah, ya tentu karena kita sedang rebutan partai nih daripada nanti AHY dilamar terlebih dahulu oleh Pak Prabowo, ya kita lamar duluan kan kira-kira gitu. Nah, ultimatum itu karena ada pembicaraan mungkin dibalik ini dengan PDIP atau karena ke-trigger dari pernyataan Bu Puan itu tadi. Karena melihat Enggak. ada peluang lain. Ya bukan kan terlebih dahulu karena Demokrat yang mengungkapkannya Ya. kan, kepada publik Ya. melalui Andi Arief Ya, yang betul. mengatakan bahwa kalau begini-begini terus nih ya kita bisa evaluasi. Ya. Nah setelah itu baru Disambut baik ya disambut oleh oleh Bu PDI Puan. Perjuangan yang mengatakan ya salah satu calon presiden yang sedang kita godok itu adalah AHY gitu. Saya sih nggak terlalu yakin AHY akan jadi calon Ya. wakil presiden di sini gitu ya. Betul. Tetapi itulah cara politik dari katakanlah ya Ibu Puan dan koalisinya untuk kalau memang kejadian itu ya kita bergabung dengan Welcome kita lah. saya ya. Sebab bagaimanapun AHY itu punya pemilih ya kan. Kalau ia pindah ke sini otomatis akan menambah suara. Gitu. Dan bagi Demokrat jika bergabung dengan PDIP akan jadi lebih Kalau PDIP besar. dengan Demokrat gabung seperti yang diinginkan oleh Ganjar itu bisa satu putaran. Kalau masuk ke sini gitu ya, bisa mereka dapat satu putaran gitu. Kalau Partai Demokrat AHY masuk meskipun dia tidak jadi wakil presiden loh. Jadi misal AHY tidak dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan dan juga PKB Caimin tidak dipilih sebagai cawapres Prabowo Subianto, bubar sudah ini. Ya meskipun bubar kan bisa saja kemudian Pak Prabowo ketemu sama Anies Baswedan. Kan bisa begitu. Oh, jadi bisa. Caimin pindah ke sini, Oke. AHY juga pindah ke koalisi Ganjar, tapi Pak Prabowo bertemu dengan Masihkah ada bisa kemungkinan Prabowo bersanding dengan Anies di Indonesia Baswedan? ini selama saling menguntungkan masa lalu lupakan gitu kira-kira. Namun secara hitungan politiknya seperti apa jika misalkan Prabowo bersanding akhirnya dengan Anies? Karena pertama kan Pak Prabowo nggak mau jadi wakil presiden untuk sementara kelihatan. Ya. Target beliau itu adalah calon presiden gitu. Kalau Anies dipertemukan dengan Pak Prabowo, saya kira Anies juga siap lah jadi wakil presiden. Karena ya Pak Prabowo punya jasa besar bagi Ya. karir politiknya macam-macam. Dan elektabilitas Pak Prabowo juga sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Anies Baswedan gitu. PKS juga saya kira nggak ada masalah kalau kemudian bergabung dengan Pak Prabowo gitu ya. Saya kira Nasdem dengan sendirinya Nasdemnya? akan ikut. Ya karena ini kan faktor Aniesnya kan gitu. Akan ikut juga artinya Nasdem akan turun lah. Yang mendorong Anies sebagai calon presiden, dia akan dorong Anies sebagai calon wakil presiden. Cukup persyaratan untuk dimajukan kembali yaitu Prabowo, Anies, Ganjar sama siapa di sini kita nggak tahu. Gitu. Itu kan pertanyaan saya kalau misalkan bukan Caimin atau AHY yang dimajukan menjadi cawapres. Kalau pertanyaan lagi yang Sebab kalau ini nggak dipasangkan, tinggal satu pasangan calon. iya. Yang ini dengan sendirinya nggak lolos. Ya. Pak Prabowo dengan sendirinya nggak lolos. Ya. Kalau mereka gabung semuanya ke koalisinya Ganjar, ya nggak jadi pilpres. Itu kan kalau tidak dipilih, berarti mereka mendeklarasikan sesuai dengan tenggat waktu tapi dengan orang lain. Tapi kalau mereka tidak mendeklarasikan di bulan Juli atau Agustus ini. Itu kita tanya, nanti Bagaimana? kita tanya PKB sama AHY-nya, apakah akan tetap ngancam evaluasi atau benar-benar evaluasi ya? Kita nggak tahu juga. Itu sih. Ini kan juga soal ancaman ini apa benar-benar dilaksanakan atau tidak ya kita tunggu tanggal Juni. Kalau ternyata enggak, ya itu ya Ternyata gertak politik saja ya, gertak tadi. politik aja gitu. Nah, sebenarnya apa kalau misalkan tidak dipilih AHY ataupun Caimin, apa yang bisa membuat PKB dan juga Demokrat ini bertahan dengan koalisinya masing-masing saat ini? Deal-deal apa? Harus ada deal-deal lain kan berarti? Ya ada sesuatu yang diharapkan oleh kedua partai ini yang sederajat dengan posisi wakil presiden itu. Oke.
Kan itu ininya, Ya. apa itu ya kita nggak tahu. Ya. Itu tuh pertimbangan mereka. Jadi yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan kalaupun tidak dalam posisi sebagai wakil presiden adalah sesuatu yang mereka dapatkan yang nilainya sama dengan itu gitu. Baik. Nah, apa bentuknya? Ya Allah alam. Kita tidak pernah Tidak tahu. tahu apa. Dan kita akan menunggu Ya, kita akan bagaimana menunggu nih seperti ultimatumnya, gertak sambal, gertak politik aja Ya, atau ancaman yang benar-benar serius. Terima kasih Bang Ray Sama-sama, Rangkuti, ya. pengamat politik telah bergabung bersama kami malam Sama-sama. hari ini di kanal Pemilu Terpercaya. Sabi.